Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Ardiansyah dari Elektro C dengan NIM 2211181102. Di sini saya akan menjelaskan materi. Di antaranya itu yang pertama multiplexing dan yang kedua adalah switching. Yang pertama multiplexing. Multiplexing adalah suatu proses penggabungan beberapa sinyal informasi yang dapat ditransmisikan melalui satu saluran channel. Di multiplexing terdapat dua teknik. Yang pertama adalah FDM atau frekuensi division multiplexing, yang kedua adalah TDM atau time division multiplexing. Pada FDM atau frekuensi division multiplexing, sinyal informasi ditransmisikan pada satu waktu tetapi dalam frekuensi yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, satu informasi dimodulasikan oleh gelombang yang berbeda. Di sini ada hierarki frekuensi divisi multiplexingnya. Jika dalam satu voice circuit atau satu voice channel terdapat satu voice circuit. Dalam satu grup terdapat 12 voice circuit atau 12 voice channel. Dalam satu supergroup terdapat 5 grup atau 12 voice channel dikali 5 grup jadi 60 voice circuit. Yang level yang keempat ada master group. Master group terdiri dari 10 supergroup, yang berarti 60 dikali 10 yaitu 600 voice circuit. Dan yang terakhir ada jumbo group. Satu jumbo group berarti sama dengan 6 master group atau sama dengan 3600 voice circuit. Frekuensi band yang ada di voice channel yaitu 0 sampai 4 kHz. Di dalam grup terdapat 60 sampai 108 kHz. Dalam supergroup ada 312 sampai 552 kHz. Dalam master group ada 564 sampai 3084, dan dalam jumbo group ada 564 sampai 117.548. Bandwidth yang digunakan dalam voice channel adalah 4 kHz. Dalam grup 48 atau 12 kalinya. Dalam supergroup 240 atau 5 kalinya grup. Dalam master group 2520 atau 10 kalinya. Dalam jumbo group ada 16.984. Yang kedua adalah TDM atau time division multiplexing. Dalam time division multiplexing umumnya digunakan untuk sinyal digital. Kalau yang tadi FDM atau frekuensi division multiplexing biasanya digunakan di sinyal analog. Kalau di sini biasa digunakan di sinyal digital. Beberapa input berupa bit atau bit stream ditransmisikan melalui satu channel dengan metode bit interval, atau bit dari sinyal input dikirimkan dalam satu time frame. Dalam satu time frame terdapat beberapa slot yang dapat digunakan per satunya oleh satu input. Jadi satu input digunakan untuk satu slot. Misalnya dalam tabel di sini terdapat T1. Dalam standar Amerika menggunakan simbol T1, T2, T3, T4, dan T5. Dalam T1 ada channel bank. Satu channel bank terdapat 1544 bitrate dan jumlah voice circuitnya ada 24. Dalam T2 atau digital data terdapat bitrate-nya 6312 atau 4 kalinya channel bank yang pertama, yaitu 96 jumlah voice circuitnya. Dalam T3 ada 44.736 bitrate dan ada 672 voice circuit atau 7 kalinya T2. Dan dalam T4 atau television terdapat 274.176 bitrate dengan jumlah voice circuitnya 4.032 atau 6 kalinya T3. Dan yang terakhir ada level kelima dengan bitrate-nya 560.160 dengan jumlah voice circuitnya 8.064 atau 2 kalinya T4. Dalam standar Eropa atau yang biasa digunakan dalam global
yaitu menggunakan simbol E. Seperti ini, E1, E2, E3, E4, dan E5. Dalam level pertama, E1, menggunakan bitrate-nya 2048 kilobits per second dan jumlah voice circuit-nya 30. Dalam E2 dengan 8448 dan jumlah voice circuit-nya 120 atau 4 kalinya E1 dengan E3-nya 34.368 kilobits per second atau 480 voice circuit-nya dengan 4 kalinya E2 atau dan yang keempat ada E4 139.264 bitrate atau voice circuitnya 1920 sama dengan 4 kalinya E3. Dan terakhir level kelima ada 565 148 kilobits per second dengan jumlah voice circuitnya 7680 atau 4 kalinya E4. Lalu di materi yang kedua mengenai sistem penyambungan yang disebut exchange atau switching atau juga yang dikenal dalam Telkom yaitu sentral, yaitu suatu proses penghubungan antara dua pelanggan yang memanggil dan yang dituju agar dapat berbicara satu sama lain. Di dalam materinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu persyaratan, kemampuan dasar, fungsi, tugas, dan elemen. Pertamanya persyaratan, ada 3, yaitu harus dapat menghubungi setiap panggilan dari 1 untuk banyak outgoing circuit. Yang kedua harus dapat memutuskan hubungan tersebut setelah call termination. Yang ketiga yaitu harus dapat mencegah panggilan baru agar saluran tersebut tidak terganggu atau tidak digunakan lagi dalam panggilan yang lainnya. Lalu kemampuan dasar dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah switching. Switching yaitu menghubungkan dua di antara pemakai yang sedang melakukan hubungan. Lalu kedua signaling yaitu pemberian tanda adanya panggilan, lalu tanda adanya percakapan, dan berakhirnya percakapan dan lain-lain. Lalu ada numbering. Numbering yaitu pemberian identitas kepada setiap pemakai agar identitas tersebut tidak sama dengan yang lainnya. Lalu ada fungsi. Fungsinya dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah penyambungan atau interconnection. Yang kedua adalah kendali atau kontrol. Yang ketiga adalah pemberi tanda atau alerting. Yang keempat ada pelayanan atau attending. Yang kelima penerimaan informasi atau information receive. Keenam ada informasi terkirim atau information transmitting. Yang ketujuh pengetasan tanda sibuk atau busi testing. Yang ke-8 atau yang terakhir ada pengawasan atau supervisory. Lalu tugasnya ada 8. Tugas yang pertama yaitu sentral harus tahu ketika ada pelanggan yang off hook dan mengirim nada pilih atau dialing tone saat saluran sedang bebas atau nada sibuk saat saluran sedang digunakan. Lalu yang keduanya waktu penghubung harus sedikit atau lebih kecil daripada waktu hubungannya. Yang ketiga ada sentral harus tahu identitas pelanggan yang memanggil dan sedang dituju. Yang keempat, sentral harus tahu kondisi saluran pengguna yang sedang dituju. Apakah itu sedang sibuk ataupun sedang bebas. Lalu yang kelima, jika pelanggan yang dituju sedang dalam saluran bebas, maka akan dikirim ringtone dan nada panggilan. Lalu kepada yang pemanggil akan dikirim ringback tone. Yang keenam ada jika saluran yang dituju sedang sibuk, maka akan dikirim nada sibuk kepada pemanggil. Yang ketujuh, jika saluran yang dituju sedang tidak sibuk, maka akan ditunggu dalam waktu 20-30 detik. Jika lebih dari itu, maka akan menerima nada sibuk dari panggilan yang dituju. Yang ketujuh, jika panggilan sudah diterima, maka saluran akan dikunci dan meteran akan dihidupkan berbarengan dengan hubungan yang sedang digunakan. Yang kedelapan yaitu
Jika saluran telah selesai digunakan, maka tugas switching yaitu merilis atau melepaskan semua peralatan switching. Lalu ada elemen. Elemen switching terdiri dari 3 poin. Yang pertama cross point matrix. Dalam cross point matrix terdapat 2 poin juga. Yang pertama menerima permintaan dari pelanggan yang memanggil. Yang kedua mengecek status pelanggan yang dituju. Yang kedua ada signaling. Signaling yaitu menentukan saluran mana yang akan digunakan atau yang sedang bebas. Lalu ada yang ketiga adalah kontrol. Membangun atau melakukan penghubungan antara pemanggil dan yang dituju. Lalu setelah elemen ada lagi yaitu penyambung pada sentral telepon. Penyambung pada sentral telepon terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, line interface circuit atau disingkat LIC merupakan interface atau antarmuka yang digunakan antar pelanggan dengan sentral agar memudahkan pelanggan dalam memanggil, dan sentral pun mempersiapkan peralatan sistem kontrolnya tersebut. Yang kedua ada konsentrator, merupakan suatu jaringan sentral yang dimana jumlah outletnya lebih sedikit daripada jumlah inletnya. Lalu ada group selector yang dimana jumlah inlet dan outletnya sama. Dan yang keempat ada expander yang dimana jumlah inletnya lebih sedikit daripada jumlah outletnya. Dan yang terakhir ada junctor. Junctor merupakan penghubung antara expander dengan group selector, yang dimana junctor terbagi menjadi 2. Yang pertama junctor A untuk menghubungkan konsentrator dengan group selector, dan junctor B untuk menghubungkan group selector dengan konsentrator. Lalu ada trunking. Trunking terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah outgoing trunk, yang kedua incoming trunk, dan bidirect trunk. Lalu ada perkembangan switching sentral yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada manual, di mana manual itu masih dikerjakan atau dikerjakan oleh manusia sepenuhnya. Lalu yang kedua ada di automatic switching. Automatic switching dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ini ada analog electromechanical switching yang mempunyai jenis-jenisnya. Yang pertama jenisnya step by step atau sering disebut juga Strauger switch. Yang kedua ada crossbar. Yang ketiga ada command control store. Lalu yang jenis kedua dari digital electronic switching yaitu circuit switching, message switching, dan packet switching. Lalu di sini ada hierarki sentral. Hierarki sentral adalah hubungan telepon dilakukan dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional. Dalam strukturnya atau topologi jaringan teleponnya diperlukan lingkaran yang disebut hierarki, seperti dalam PowerPoint tersebut, yang berarti sentral atau jaringan telepon. Di situ ada kelas 1 yang masih dalam lingkup regional, yang kedua seksional, ketiga primer, keempat tol, dan kelima end office. Lalu dalam struktur jaringan telepon terbagi menjadi 4, yaitu local network, lalu junction network, trunk network atau toll network, dan international network. Lalu dalam jaringan akses tetap fix line access network merupakan jaringan untuk menghubungkan terminal agar tidak berpindah-pindah atau tetap. Yang kedua, jaringan akses tetap dibedakan berdasarkan 2 yang digunakan, yaitu berdasarkan kabel yang digunakan, yaitu kabel tembaga, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Lalu ada jaringan akses tembaga. Jaringan lokal akses tembaga atau JAR-lokat merupakan jaringan akses dari sentral ke pelanggan menggunakan tembaga sebagai media kabelnya atau media aksesnya. Lalu konfigurasi dari JAR-lokat seperti di gambar. Dan juga jaringan satu tidak tergantung di mana pelanggan mendapat satuan dari DP atau distributor point melalui RK. Ya, cukup sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.